Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi routing statis. Yang pertama, kita buka aplikasi Kisco Packet Tracer. Kemudian kita susun masing-masing komponen. Di sini saya menggunakan 3 buah router, 3 buah switch, dan 9 buah PC. Selanjutnya kita bisa kasih nama pada masing-masing perangkat. Kemudian kita akan hubungkan masing-masing komponennya. Pertama, kita hubungkan masing-masing PC ke switch menggunakan kabel strike. Sekarang kita hubungkan dari switch ke router. Untuk tipe kabelnya sama, yaitu menggunakan kabel strike. Kemudian sekarang kita hubungkan antar router menggunakan kabel serial DTE. Selanjutnya di sini kita akan buat rancangan IP. Yang pertama saya buat IP addressnya 192.168.50.1. Kemudian saya buat IP-nya 192.168.60.1. Kemudian 192.168.70.1. Ketiga rancangan IP tersebut kita buat sebagai default gateway-nya. Untuk PC0 saya buat IP addressnya 192.168.50.2. Untuk PC1 192.168.50.3. Untuk PC2 192.168.50.4. Untuk PC3 192.168.60.2. Untuk PC4 192.168.60.3. Untuk PC5 192.168.60.4. Untuk PC6 192.168.70.2. Untuk PC7 192.168.70.3. Untuk PC8 192.168.70.4. Sekarang kita buat rancangan IP pada komunikasi serial antar router. Untuk serial di sini saya buat 192.168.100.1. Selanjutnya di sini saya buat 192.168.100.2. Untuk serial 30 saya buat IP-nya 192.168.102.1. Kemudian 192.168.102.2. Setelah selesai rancangan IP, sekarang kita bisa masukkan masing-masing IP ke dalam PC terlebih dahulu. Klik PC, kemudian pindah ke test desktop, kemudian pilih yang IP configuration. Sekarang kita masukkan IP addressnya
sesuai dengan rancangan IP yang tadi kita buat. Kita masukkan IP-nya 192.168.50.2. Untuk subnet masknya 255, 255, 255, 0. Untuk default gateway-nya 192.168.50.1. Setelah selesai konfigurasi IP pada PC, kita bisa lanjut konfigurasi IP pada bagian router. Kita buka router yang pertama, kemudian pindah ke tab CLI. Di sini kita bisa pilih no, kemudian enter, kemudian enable, enter, kemudian konfigurasi terminal. Di sana router yang pertama terhubung ke switch melalui interface FA00. Kita bisa tulis interface FA00, kemudian enter, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.50.1. Kemudian masukkan subnet masknya yaitu 255, 255, 255.0. Enter, kemudian no shutdown, kemudian exit. Kita lanjutkan. Di sana router yang pertama itu terhubung melalui serial 20. Kita ketikkan interface serial 20. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.100.1. Masukkan subnet masknya 255, 255, 255, 0. Enter, kemudian pilih no shutdown, kemudian kita exit. Bagian router yang pertama sudah selesai. Oke, kita lanjut ke router yang kedua atau router yang di tengah. Sama seperti tadi, kita klik routernya, kemudian pindah ke tab CLI, kemudian pilih yang no, enter, kemudian enable, enter, kemudian konfigurasi terminal, kemudian enter. Di sana router yang di tengah itu terhubung melalui serial 20. Kita bisa masukkan interface serial 20, kemudian masukkan IP address-nya yang 192.168.100.2. Kemudian masukkan subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 0. Kemudian enter, ketikkan no shutdown, kemudian enter, kemudian exit. Kita lanjutkan. Router tersebut terhubung ke switch melalui interface FA00. Kita ketikkan interface FA00,
Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.60.1. Masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter, pilih no shutdown, kemudian enter exit. Router tersebut juga terhubung ke serial melalui serial 30. Kita ketikkan interface serial 30, masukkan IP address-nya 192.168.102.1. kemudian subnet masknya 255.255.255.0. kemudian enter, pilih no shutdown, enter, kemudian exit. Kita lanjut ke router yang ketiga, klik routernya, pindah ke tab CLI, kemudian pilih no, enter, kemudian enable konfigurasi terminal, enter, kemudian kita masukkan interface serial yang terhubung ke router tersebut, yaitu kita ketikkan interface serial 30. kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.102.2. kemudian subnet masknya 255.255.255.0. enter, kemudian pilih no shutdown, enter, kemudian exit. Kita lanjut, router tersebut terhubung ke switch melalui interface FA00. Kita ketikkan interface FA00, masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.70.1. masukkan subnet masknya 255.255.255.0. kemudian enter, pilih no shutdown, enter, kemudian exit. Oke, bagian konfigurasi pada interface-nya sudah selesai. Sekarang kita akan menentukan table routingnya. Jadi kita harus mengonfigurasi pada tiap router. Langsung saja di sini saya mulai dari router yang ketiga. Jadi nanti kita akan setting routing tablenya. Caranya kita ketikkan IP route, lalu masukkan IP tujuannya atau jaringan yang akan kita tuju. Kemudian masukkan subnet masknya, kemudian masukkan melalui jaringan mana kita masuknya. Untuk default gateway-nya, yang bagian hostnya kita ganti dengan 0. Selanjutnya kita coba routing dari router yang tadi, yang ketiga, ke router yang pertama, yaitu yang di sebelah kiri. Kita masukkan IP route, kemudian default gateway-nya 192.168.60.0. masukkan subnet masknya 255.255.255.0. kemudian next hop-nya 192.168.100.1. kemudian enter. Lakukan cara tersebut atau IP route pada setiap router agar jaringan tiap router itu terhubung.
Sekarang bagian IP route-nya sudah selesai. Kita akan coba kirim pesan agar kita bisa mengetahui apakah routing tersebut berhasil atau tidak. Di sana saya akan coba kirim pesan yang satu jaringan dulu ya, dari PC3 ke PC5. Di sana sudah ada successful, berarti yang satu jaringan itu berhasil. Sekarang kita akan coba yang beda jaringan. Di sini saya akan coba dari jaringan yang kedua atau yang switch yang kedua ke switch yang ketiga, yaitu dari PC5 ke PC6. Di sana sudah ada tulisan successful, berarti routing yang kita buat itu sudah selesai atau berhasil. Di sini juga saya cek melalui command prompt dengan cara ketik ping, kemudian masukkan IP tujuannya, kemudian enter. Di sana sudah ada tulisan TTL, berarti itu sudah berhasil. Itulah video pembahasan mengenai konfigurasi routing statis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.